Hai, balik lagi bareng Mister Ling, pria masa depan. Sebelumnya saya sudah pernah mengadakan voting tentang tool automation apa yang akan kita bahas. Ada dua yang saya berikan opsi. Yang pertama itu Puppeteer dan yang kedua Selenium. Dan ternyata Selenium mendapatkan voting yang terbaik atau yang terbanyak. Maka dari itu, kedepannya channel ini akan membahas Selenium. Hanya saja backend yang akan kita gunakan untuk menjalankan Selenium ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, pertanyaannya kenapa saya memilih backend atau bahasa pemrograman JavaScript untuk menjalankan Selenium ini? Sebetulnya ada beberapa alasan kenapa saya memilih JavaScript untuk menjalankan si Selenium ini. Yang pertama, alasan saya memang JavaScript ini adalah background saya. Jadi mungkin ketika saya menjelaskan atau membuat tutorial sesuatu dengan background bahasa pemrograman yang saya kuasai atau saya pelajari, mungkin saya lebih bisa untuk menjelaskannya. Ya, itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa saya memilih JavaScript? Tentunya JavaScript ini sudah sering kita bahas di tutorial iMacros. Jadi kemungkinan ketika kamu belajar JavaScript ini, kamu sudah familiar dengan keyword-keyword atau sintak-sintaknya karena sudah pernah kita pelajari di playlist iMacros. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya alasan yang ketiga kenapa saya memilih JavaScript, tentunya JavaScript ini bisa kita kembangkan. Misalnya ketika nanti kita sudah bisa membuat sebuah program dengan Selenium dan juga backend JavaScript ini, kita bisa mengcompile-nya ke dalam bentuk lain. Misalnya si bot itu akan kamu jadikan file ekstensi exe atau instalasi di desktop. Bisa menggunakan JavaScript ini. Atau misalnya kamu ingin membuat aplikasi web automation bot berbasis web, bisa menggunakan si JavaScript ini. Karena nanti kita bisa combine dengan library-library lain. Misalnya kita bisa combine dengan React atau library-library JavaScript lainnya. Nah, mungkin itu ya alasannya kenapa saya memilih JavaScript. Nah, selanjutnya kita tidak akan buru-buru langsung belajar si Selenium nih. Kita akan belajar dulu basic-basic JavaScript-nya. Kenapa belajar JavaScript basicnya dulu? Agar ketika nanti kita belajar si Selenium-nya, kita tidak kebingungan. Nah, seperti itu ya. Biasanya yang awal-awal belajar Selenium langsung loncat gitu, tidak tahu fundamental dalam bahasa pemrogramannya, biasanya nge-lag juga orang-orangnya atau nggak paham. Ya karena tidak paham si fundamentalnya. Oleh karena itu kita akan bahas dulu atau belajar dulu JavaScript basicnya. Nah, sebetulnya untuk basic JavaScript ini adalah materi mini course iMacro saya ya yang berbayar itu. Jadi buat kamu yang pernah ikutan mini course saya, sebetulnya bisa di skip dulu aja si pembelajaran JavaScript ini. Nah, kita langsung aja yuk belajar JavaScript standarnya. Di sini saya akan mempraktekannya menggunakan si iMacros ya. Tentunya iMacros versi JavaScript ya agar si scriptnya sudah terbaca. Nah, kita langsung edit aja ya. Nah, untuk dasar-dasar pemrograman JavaScript, kamu harus mengetahui dulu nih tipe data apa saja yang ada di JavaScript. Sebetulnya untuk tipe data di JavaScript ada beberapa ya, tapi mungkin saya tidak akan jelaskan semuanya. Saya akan jelaskan yang memang betul-betul akan kita gunakan untuk kegiatan web automation kita. Yang pertama, yang pastinya yang akan sering kita gunakan yaitu tipe data string. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, ini tipe data string. Yang kedua, tipe data integer. Integer. Yang ketiga, tipe data array atau list. Nah, kita dalam kurung list. Nah, lalu tipe data boolean. Boolean. Nah, tipe data string ini apa sih? Simpelnya tipe data string ini adalah teks. Nah, gitu aja deh supaya nggak pusing. Lalu kalau integer apa? Integer ini adalah nomor. Nah, kalau array ini apa? Tipe data urutan. 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 Jadi tipe data array ini bisa menyimpan string dan integer dalam satu variabel.
Kalau tipe data boolean ini sebetulnya tipe data logic yang isinya cuma dua, yaitu true dan false, ya atau tidak. Nah, mungkin untuk tipe data boolean ini kita akan bahas di video lain ketika kita sudah membahas operator matematika dan pengkondisian di JavaScript ini. Jadi, untuk sementara kita akan belajar dulu 3 tipe data ini nih. Tipe data string, integer, dan tipe data array. Oh, dan satu lagi ya, kita akan belajar function. Nah, ini sangat penting ya. Karena ketika kita belajar JavaScript, pastinya kita akan selalu menggunakan function ini. Nah, kita langsung aja yuk. Nah, cara membuat variabel gimana sih di JavaScript? Nah, di JavaScript sebetulnya untuk membuat variabel kita bisa menggunakan ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan keyword cons. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan keyword let. Yang ketiga kita bisa menggunakan keyword var. Nah, sebetulnya untuk keyword var ini sudah mulai ditinggalkan ya, karena memang di JavaScript sekarang sudah jarang digunakan karena ada hoisting atau bug lah. Mungkin saya tidak akan jelaskan apa itu hoisting karena mungkin pembahasannya akan lebih jauh lagi. Jadi untuk membuat variabel kita akan menggunakan keyword cons dan keyword let. Contoh misalnya kita akan membuat sebuah variabel nama variabel gitu. Jadi kita akan gunakan di sini keyword cons. Nah, nama variabelnya apa nih? Misalkan nama variabelnya kita kasih nama aja deh. Nama apa nih? Nah, tentunya nama ini adalah berisi teks ya. Jadi kita akan masukkan si tipe data string. Nah, cara memasukkan tipe data string gimana? Kita bisa menggunakan kutip 1. Nah, misalnya nama Mr. Ling. Nah, gitu. Tentunya ketika sudah ada kutip di depan, pastinya kita harus ada kutip di belakangnya sebagai penutup. Lalu di akhirnya kita harus menutup si variabel ini menggunakan titik koma. Nah, seperti itu ya ketika membuat sebuah variabel. Jadi intinya kita tidak boleh lupa kutip ini di depan dan di belakang. Lalu ketika sudah menyatakan sebuah variabel, pastinya kita harus menutup si variabelnya dengan titik koma. Lalu cara memanggilnya gimana nih? Nah, saya akan contohkan menggunakan metode atau function yang ada di JavaScript yaitu alert. Nah, alert ini adalah function ya. Jadi mungkin untuk penjelasan alert ini kita akan bahas ketika kita sudah belajar function. Untuk sementara kita pakai dulu si alert ini. Nah, untuk cara memanggilnya ini kan sudah dimasukkan keyword alert. Nah, di dalamnya harus ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, kurung tutup. Lalu jangan lupa ketika sudah menggunakan si variabel atau sudah menyatakan sebuah program, kita harus menutupnya dengan titik koma. Lalu apa nih yang akan kita panggil? Nah, yang akan kita panggil kan variabel nama ya. Jadi kita akan masukkan di sini nama. Nah, kita save and close. Sekarang kita coba deh. Nah, langsung muncul ya Mr. Ling. Misalnya kalau kita ganti di sini misalkan pria masa depan. Harusnya ketika kita nanti play namanya jadi Mr. Ling pria masa depan. Nah, sudah betul ya? Sudah muncul. Lalu pertanyaannya gimana nih kalau kita ingin menambahkan teks juga sebelum memanggil nama variabel ini? Caranya gimana? Caranya gampang. Pastinya ingat, ketika kita akan memasukkan string, kita harus memasukkan kutip. Bisa kutip 1, bisa kutip 2. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita coba dulu menggunakan kutip 1 ya. Kutip 1 berarti kalau ada pembuka lalu harus ada penutup. Nah, apa nih stringnya? Misalkan halo nama saya. Nah, ini kan sudah ya. Sudah memasukkan string nih. Kalau seperti ini aja pasti error nih. Kita coba. Tuh, langsung error ya. Lalu gimana nih caranya?
Nah, ini kan kita lihat di sini kan ini string, ini variabel. Cara menyambungkannya gimana? Cara menyambungkannya kita harus memasukkan tanda plus. Nah, seperti itu ya. Kita coba save and close, kita play. Nah, sudah kelihatan ya. Halo, nama saya Mr. Ling, pria masa depan. Ini kita coba hapus dulu deh, supaya tidak pusing. Nah, kita coba, kita play. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba ganti. Kita akan pakainya kutip 2. Nah, kutip 2. Nah, seperti ini. Ini juga kita ganti pakai kutip 2. Supaya kita tahu kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, kita coba save and close, kita play. Nah, sama aja ya. Tapi ketika kita ingin menulis seperti ini nih. Halo, nama saya, tanda kutip, misalkan ingin menulis seperti ini ya. Mr. Ling. Nah, ini kan ada kutip 2 ya. Gimana nih cara memasukkannya? Nah, kita harus menjadikan si kutip ini menjadi string. Caranya gimana? Gak bisa kayak gini doang nih. Gak bisa. Kalau si kutip yang di depan ini ingin jadi string, kita harus menambahkan di depannya backslash. Backslash itu yang deket apa ya? Deket enter ya. Deket enter ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba deh lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah ada ya Mr. Ling. Cuman kutipnya cuma ada satu nih. Gimana kalau misalkan di belakang Mr. Lingnya kita ingin ada kutipnya juga. Nah, di sini kita masukin lagi plus string. Nah, kutip 2 penutup dan pembuka. Yang ini kita kan ingin memasukkan string juga nih, ingin memasukkan kutip 2 tapi bentuknya string. Ya, kita masukin lagi di sini kutip 2, lalu di depannya kita masukin backslash. Nah, sekarang kita coba deh. Kita play. Nah, sudah ya. Nah, beda cerita kalau kita menggunakan kutipnya kutip 1 nih. Kutip 1. Kita tidak perlu seperti ini. Nah, kita ganti ya. Kita coba kutip, yang ini kita ganti juga kutip. Nah, sama yang ini juga kita ganti kutipnya kutip 1. Kita coba, kita save and close, kita play. Nah, sama ya. Karena di sana ada backslashnya. Sekarang backslashnya kita hapus deh. Nah, seperti itu. Kita coba play. Tuh, sama aja ya. Jadi ketika kamu ingin membuat sebuah variabel yang ada tanda kutip 2-nya, usahakan untuk membuka si variabelnya menggunakan kutip 1 agar nanti tidak nabrak ya. Sebaliknya, jika di dalam variabelnya ada kutip 1, kamu usahakan gunakan kutip 2. Lalu ada satu lagi nih. Ini yang terbaru di JavaScript yang IS8 ini ya. Kita bisa juga menggunakan backtick. Nah, ini kutipnya tidak kita hapus ya semuanya. Kita bukanya dengan backtick. Backtick itu yang di atas tab dekat tombol 1 ya. Nah, seperti ini. Sama, kalau ada backtick pembuka, ada juga backtick penutup. Nah, ini juga sama nih. Kita ganti coba pakai backtick. Nah, seperti ini. Kita coba seperti ini. Coba kita save and close, kita play. Nah, sama aja ya. Tapi ketika kita ingin memanggil sebuah variabel, tidak perlu lagi ada tanda plus ini nih. Kita coba hapus aja deh. Kita coba hapus sampai sini. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba panggil yang nama variabel ini. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya kita harus panggil dulu sebuah dolar, lalu dibuka kurung kurawal. Setelah itu kita panggil si nama variabelnya. Nama variabelnya ini kan, nama. Kita masukin di sini, nama. Nah, coba kita save and close, kita play. Tuh, sama aja ya. Bahkan canggihnya jika kita menggunakan backtick, di sini kita bisa memasukkan memasukkan kutip 2. Nah, kita coba play. Tuh, sama aja ya. Coba kita ganti kutip 1 nih. Kutip 1. Kita play. Nah, sama aja ya. Bahkan canggihnya ketika kita menggunakan backtick, kita bisa juga mengenternya. Jadi misalnya kita akan memasukkan enter ya.
kita enter, halo nama saya Mr. Link, enter, dari channel pria masa depan. Nah, kita save and close, kita play. Nah, ada enternya ya. Kalau kita menggunakan kutip biasa, kutip 1 atau kutip 2 tidak bisa nih seperti ini. Kita harus mengkombinasikannya ke dalam bentuk lain. Nah, gimana bentuk lainnya? Mungkin nantilah kita akan bahas. Takutnya videonya terlalu panjang ya. Jadi mungkin seperti ini aja ya. Jadi intinya untuk membuat sebuah string, kamu bisa menggunakan kutip 1, kutip 2, atau kamu bisa juga menggunakan backtick. Tapi saya sih lebih senang untuk menggunakan backtick ya, karena lebih praktis gitu kan. Nah, tadi kan untuk membuat sebuah variabel kita bisa menggunakan keyword const dan juga keyword let. Nah, perbedaannya apa nih? Nah, perbedaannya ketika kita membuat variabel dengan keyword const, variabel ini tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa diganti si value-nya atau si nilai yang ada di dalam variabelnya. Tidak bisa kalau kita menggunakan const. Berbeda jika kita menggunakan let, si value yang ada di dalam di dalam variabelnya bisa kita ganti. Nah, kita contoh deh. Misalkan let nama Mr. Link. Nah, sekarang kita modifikasi lagi nih. Nama adalah nama plus pria masa depan misalnya. Pria masa depan. Nah, sekarang kita tutup seperti ini ya. Ininya kita hapus dulu aja sampai sini. Nah, ini tanda kutipnya juga saya akan coba hapus ya. Kita coba play. Nah, lihat di sini, halo, nama saya Mr. Link, pria masa depan. Ini kenapa? Gak ada spasinya, karena di sini tidak ada spasinya. Nah, karena di sini gak ada spasinya. Coba kalau sekarang kita coba play. Tuh, sama ya. Nah, sekarang kita coba deh. Keywordnya kita ganti pakai keyword const. Nah, seperti ini kita coba save and close, kita play. Akan terjadi error, karena itu tadi. Ketika variabel kita keywordnya menggunakan keyword const, tidak bisa diganti. Tapi ketika kita menggunakan keyword let, value-nya itu bisa diganti. Nah, sudah. Sekarang kita hapus dulu lah. Nah, lalu kita akan belajar tipe data integer. Tipe data integer ini adalah tipe data nomor. Jadi ketika ingin membuat sebuah nomor, tidak perlu ada kutip atau backtick-nya. Langsung aja seperti ini. Misalkan kita buat di sini let umur sama dengan misalnya umurnya 80 tahun deh. Tua banget ya. Nah, kita langsung aja, tidak usah menggunakan kutip. Langsung aja masukin si value-nya, lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, sekarang kita coba panggil nih. Halo, nama saya Mr. Link. Lalu umur saya kita panggil lagi nih si variabel umurnya. Kita panggil, cara manggilnya gimana? $, lalu kita masukin kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu kita panggil si nama variabelnya. Nama variabelnya umur. Kita panggil, sekarang save and close, kita play. Nah, halo, nama saya Mr. Link, umur saya 80. Nah, sudah ya. Sekarang kita coba untuk modifikasi si umur ini. Nah, kita modifikasi, misalkan umurnya ingin kita rubah jadi 85 tahun lah misalkan. Jadi untuk memodifikasinya gimana? Memodifikasinya seperti ini. Kita panggil dulu umur tambah sama dengan umur. Kita panggil lagi si variabel umurnya umur plus 5. Lalu kita tutup dengan titik koma. Nah, sekarang kita lihat gimana hasilnya. Kita save and close, kita play. Nah, halo, nama saya Mr. Link, umur saya 85. Nah, berarti si variabel ini sudah tertimpah ya, sudah dimodifikasi. Kalau kita pakai const gimana nih? Kita coba, kita play. Pasti error ya, karena keyword const ini mutlak tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dimodifikasi. Jadi kita akan pakai aja let. Jadi intinya untuk menyatakan sebuah nomor tidak perlu titik koma. Titik 2 di depan dan di belakangnya. Kalau misalkan di depannya ada titik koma, ada kutip,
si variabel umur ini berubah tipe datanya jadi tipe data string. Kita coba deh gimana hasilnya. Kita coba save and close, kita play. Nah, hasilnya akan jadi error ya. Karena lihat di sini kita mencoba untuk menambahkan umur yang tipe datanya string dengan tipe data integer. Yang pastinya ini kan beda tipe data ya. Ini umur, ini tipe data string, ini tipe data integer. Jadi pastinya terjadi error. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah. Sekarang kita coba, kita play lagi tuh. Sekarang sudah tidak terjadi error ya. Nah, gimana kalau misalkan tipe data umur ini kita jadikan string? Nah, seperti ini. Dan 5-nya juga kita akan jadikan string. Nah, kalau jadikan string, kita tinggal masukin aja seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, umur saya 805. Tua banget ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi kan variabel umur ini jadi tipe data string. Dan lalu kita menambahkan string umur ini dengan string 5 yang hasilnya jadi seperti ini ya, 8 5. Nah, seperti itu. Nah, sudah jelas ya untuk tipe data integer dan tipe data string. Ini kita coba hapus dulu aja. Nah, lalu kita akan belajar tipe data array atau tipe data list. Nah, kalau tipe data array ini bisa menyimpan beberapa macam tipe data ke dalam satu variabel. Nah, kita contohkan. Kita buat lagi variabel. Variabel misalkan alamat lah. Alamat sama dengan, nah berbeda kalau tipe data string kan harus ada titik komanya ya. Nah, kalau tipe data array ini atau tipe data list ini harus ada kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Nah, di belakangnya tentunya harus kita tutup dengan titik koma. Nah, selanjutnya gimana nih? Jadi saya akan menyimpan tipe data tipe data string di pertama, misalkan tipe data string. Untuk tipe data string kan harus ada kutipnya ya. Jadi kita masukin di sini kutip 1 deh. Kutip 1 di dalamnya misalkan ada jalan Pak Oyon misalkan. Pak Oyon. Nah, sudah ya, ini tipe data string ya. Nah, lalu untuk menambahkan variabel lagi, kita akan memasukkan koma. Nah, atau seperti ini nih, RT misalkan, RT Gang Pak Oyon, RT. Nah, yang variabel yang kedua ini kita akan masukkan tipe data number atau tipe data integer. Misalkan RT 3 dah, seperti itu ya. Nah, untuk cara panggilnya gimana nih? Cara panggilnya gampang, kita langsung aja di sini masukin $, kita panggil kurung buka, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Lalu kita panggil si nama variabelnya. Nama variabelnya kan alamat ya. Kita masukin di sini alamat. Lalu indeksnya atau nomor urutan nomornya yang akan kita panggil. Nah, misalnya kita akan memanggil Jalan Pak Oyon RT yang ini ya. Kita coba. Cara panggilnya kita masukin lagi kurung kotak buka, kurung kotak tutup. Lalu kita panggil si urutannya. Ingat ya, di JavaScript hitungannya itu tidak dimulai dari 1 ya awalnya, tapi dimulai dengan 0. Jadi ketika kita ingin memanggil si data yang ini, kita harus memasukkan 0, bukan 1. Kalau 1 nanti kita akan masuknya ke sini. Kita coba save and close, kita play. Nah, lihat. Halo, nama saya Mr. Link, umur saya 80, Jalan Pak Oyon, RT. Nah, sudah ya, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita panggil lagi nih. Si data yang kedua di dalam tipe data array ini. Cara panggilnya sama, ini kita copy aja. Misalnya kita akan panggil yang ini. Ini indeksnya nomor berapa nih? Nomor 1 ya. Kita coba save and close, kita play. Nah, halo, nama saya Mr. Link, umur saya 80, Jalan Pak Oyon, RT 3. Nah, seperti itu ya untuk tipe data list. Cara panggilnya seperti ini. Lalu gimana nih kalau misalkan kita tidak menggunakan backtick dalam memanggilnya? Nah, cara panggilnya sama teman-teman.
kita misalkan coba pakai metode alert lagi lah supaya untuk menampilkan si variabelnya. Cara panggilnya kalau misalkan tidak menggunakan kutip, kita langsung aja panggil si nama variabelnya. Nama variabelnya kan alamat ya. Alamat, lalu kita masukkan indeksnya. Misalkan indeks 1, indeks 0. Yang ini ya, Jalan Poyon RT. Kita coba save and close. Kita play. Tuh. Seperti itu ya kalau memanggilnya tanpa kan backtick. Sama kalau misalkan di sini ada string juga. Misalkan alamat saya di. Nah, di sini harus ada tanda plusnya juga, tanda plus. Lalu di sini kutip ya. Ini jangan lupa ya. Titik koma ya. Save and close, kita play. Nah, alamat saya di Jalan Poyon RT. Nah, seperti itu ya untuk tipe data list atau tipe data array. Nah, sebetulnya ada beberapa bentuk ya untuk tipe data list ini. Misalkan seperti ini ya. Let, ini kita tutup dulu aja deh. Kita komentari dulu. Nah, nama variabelnya sama, alamat sama dengan. Nah, kalau tadi kan ada ininya ya, ada kurung kotaknya ya. Nah, di tipe lain pakai ini, pakai kurung kurawal. Nah, di belakangnya ingat ada koma. Nah, kalau yang pakai kurung kurawal ini biasanya ada key dan value. Apa itu key? Key itu kata kunci untuk memanggilnya. Misalkan kata kuncinya jalan. Jalan. Lalu ada di sini ada titik 2 ya. Nah, titik 2. Lalu kita masukkan si value-nya. Value-nya misalkan Jalan Pak Oyon. Pak Oyon. Nah, kita koma lagi. Kita memasukkan key lain, misalkan RT. Nah, RT 3. Nah, seperti ini. Lalu untuk cara manggilnya gimana? Cara panggilnya kita panggil dulu si nama variabelnya. Nah, setelah itu kita panggil key yang value-nya yang akan kita tampilkan. Misalkan kita akan menampilkan Pak Oyon. Kita panggil key-nya ini ya, jalan. Jadi ini kita copy. Setelah itu yang ini indeksnya kita hapus. Karena kita akan pakainya list yang ada key dan value-nya. Cara panggilnya kita masukin di sini key-nya. Setelah itu berhubung di sini harus di-convert jadi string, karena ini string ya, bentuknya string, key ini string. Jadi kita panggil dengan kutip. Bisa kutip 1, bisa kutip 2. Kita coba save and close, kita play. Nah, alamat saya di Pak Oyon. Sama, kalau yang kedua misalkan saya ingin memanggil yang RT ini. Kita panggil aja di sini, kita ganti jadi RT. Save and close, kita play. Nah, alamat saya di 3. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya.